Baiklah saudara penonton, kita saksikan lambang-lambang kesatuan ya Pak. Pak Bang, tadi kita belum sempat memberikan penjelasan kepada penonton sebenarnya bagaimana lambang-lambang kesatuan ini Pak. Lambang kesatuan yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat. Tentunya antara satuan satu dengan yang lain itu namanya beda Pak. Kalau kita lihat yang paling depan itu ada lambang satuan TNI Angkatan Darat yang dikenal dengan yang namanya Panji. Kemudian kalau dari lambang satuan lain yang ada yaitu lambang satuan Kotama seperti lambang satuan Kodam itu adalah namanya Pataka. Sedangkan untuk lambang satuan setingkat batalion seperti yang kita saksikan di sini batalion Raiders itu adalah namanya Tunggul Batalion. Demikian Pak. Jadi yang kita saksikan Tunggul Pak sekarang ini ya Pak ya. Jadi yang tadi diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat ya. Ini Pak barangkali peserta defile kita yang pertama ya. Pertama betul dari satu kompi Akmil Taruna Akademi Militer. Ya. Bagaimana spesifikasi daripada Akmil ini Pak ya peserta batalion pertama ini Pak? Tentunya di sini dari satu kompi kurang lebih sebanyak sekitar kurang lebih 100 orang Pak. Dan ini yang memimpin kompi Akmil tersebut adalah Maijen TNI M. Yunus Palar, lulusan Akmil tahun 72. Yang berada di belakang lambang-lambang kesatuan TNI, Bibit Wali, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Ya, saudara penonton kita saksikan Komandan Upacara Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo yang merupakan Panglima Komando Strategis atau Kostrat memimpin defile. Di bawah pimpinan Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI M. Yunus Palar, lulusan Akademi Militer tahun 1972. Pak Pang, ini kalau kita lihat di layar dengan baret coklat ya, berwarna coklat. Ini masih dari dari kompi Akmil, Pak. Ya. Pada berikutnya kita lihat dari Kowat ya. Betul. Ini merupakan batalion gabungan perwira sebanyak 340 orang, kemudian di bawah pimpinan staf ahli Kasat Brigjen TNI Hari Pisan. Pak Apang, kalau kita lihat dalam satu pasukan itu ada perbedaan katakanlah pangkat itu Pak. Memang mereka itu dikumpulkan dari mana saja atau mungkin mereka yang terbaik atau bagaimana nih Pak Apang? Tentunya demikian Pak. Jadi perbedaan pangkat ini ya mungkin ada di sini perwiranya, ada bintaranya, tantampaknya sehingga lengkap. Dan tentunya di sini personil yang dilibatkan adalah personil yang terpilih semuanya Pak. Ya. Kalau baret biru berarti dari POM, militer. betul. Dilihat Ya. dari warna-warna PM, baret yang dikenakan. Kalau kita lihat biru itu polisi militer. Kemudian kalau kita lihat ada baret hitam itu adalah prajurit kavaleri. Nah ini yang POM, prajurit POM. Kalau kita lihat Pak, mereka dengan postur tubuh yang sangat tinggi Pak dibanding barangkali dengan pasukan yang lain, mereka agak lain ya Pak. Nah ini katakanlah dari prajurit POM ini memang dilihat dari postur yang mereka miliki itu rata-rata tinggi Pak. Ya. Di atas 170 Pak. Ya. Kalau Kowat Pak yang kita saksikan ini gabungan juga Pak dari gabungan juga unsur, ini ya? Terdiri dari satu kompi Pak, satu kompi Kowat, Korps Wanita Angkatan Darat. Ini kita perhatikan Komandan Pusat Polisi Militer Maijen TNI Sulaiman AB, lulusan Akmil 74 yang memimpin Batalion Polisi Militer. Ya. Mereka sedang melintasi panggung kehormatan ya. Tadi selintas kita juga saksikan Pak, mereka menggunakan baret ungu Pak. Di belakang dari polisi militer Pak, kalau kita saksikan dengan baret ungu Pak. Itu dari kesatuan mana ini Pak? Ini yang pas di ini kalau ini ya. Artileri Pak. Artileri betul. Kalau baret ungu yang masih Pak maksudkan adalah dari batalion seni. Ya.
kita tidak habis-habisnya kagum Pak ya, bagaimana mereka melakukan baris dengan demikian sempurna, betul. ya Pak, dengan sangat tegap, Betul. dan wajah itu kenapa dengan ini ya Pak, seperti dingin begitu Pak. Nah, ini kaitan dengan penampilan wajah mereka dengan melakukan penyamaran, Pak, penyamaran sehingga kelihatannya gagah gitu, Pak. Iya. Kita perhatikan bagaimana langkah tegap mereka yang seirama. Padahal mereka dalam hubungan besar, Pak. Satu batalion. Namun dilihat dari Sab dan Banjar, begitu lurusnya, Pak. Antara Sab satu dengan yang lainnya, antara Banjar satu dengan lainnya, walaupun mereka dalam keadaan bergerak, tapi mereka tetap lurus, Pak. Itu tidak bisa dilakukan tanpa semacam Betul, latihan yang betul. disiplin yang luar biasa Betul, Pak Apang, betul. ya. Menggunakan baret kecoklatan Pak. Tadi itu dari kecamatan mana nih Pak? Kalau kita Ini lihat dari batalion seni ini. dengan warna baret yang hampir abu-abu apa namanya Kecoklatan ya, kecoklatan gitu, kuning-kuningannya. Zeni adalah pada untuk mempersiapkan infrastruktur Pak ya. kalau nggak salah, ya. betul. Mereka Nah. dibekali kemampuan bangunan, kemampuan untuk Konstruksi, membuat jalan, betul, konstruksi betul. dan sebagainya, untuk mempersiapkan pasukan masuk ya Pak. Ya. Nah ini Pak, kita saksikan di layar baret abu-abu ya Pak ya, hitam. Hitam. Iya. Hitam Ini ini di adalah layar. dari batalion kavaleri, Pak. Batalion Kavaleri. kavaleri. Ini siapa nih Pak yang di depan nih Pak yang sebagai memimpin adalah Dan Pusenkaf Brigjen TNI Bambang Slamet Ismoyo, lulusan Akmil 1974. Kavaleri. Ya, mereka sedang, Betul, sedang melewati di panggung kehormatan ya, Betul. di mana seluruh mantan kepala staf dan juga kepala staf Angkatan Darat Jabatan Guru menerima penghormatan ya. Lulusan Akademi Militer tahun 1973. Nah, ini batalion infanteri, Pak. Di bawah pimpinan Dan Pusenif Maijen TNI Asril H. Tanjung. Iya. Lulusan Yang- Akmil 19 juga, yang tadi juga beliau sebagai pengucap Sabta Marga. Iya. Betul. Pak, ini juga kalau kita ini nih Pak, kenapa yang memimpin ini Pangdam sendiri ya Pak, dan juga Panglima Tinggi ini apa Pak mungkin di Nah, balik barangkali di sini dilihat dari kebesaran acara dan upacara yang digelar, juga dalam hal personil yang dilibatkan, Pak. Pak, kalau kita lihat di layar ini Pak ya, sekarang sedang melintas Kopassus ini Pak ya, Betul. dengan warna Ini seragam yang sangat khas. batalion gabungan khusus yang terdiri dari satu kompi penembak runduk, satu kompi penanggulangan teror, dan satu kompi pengintai tempur di bawah pimpinan Brigjen TNI Hotman Marbun yang sekarang menjabat Wadanjen Kopassus. Ya. Itu kalau kita lihat ada juga penyamaran ya Pak dari Betul. seragam yang digunakan ya Pak, digunakan saat ini. Mungkin Nah, bisa sekarang ini disaksikan yang Pak, melintas, Pak. ya. Ini yang melintas adalah batalion Kopassus Ya. di bawah pimpinan langsung Pak. Komandan Jenderal Danjen Kopassus sendiri, yaitu Maijen TNI Srianto, lulusan Akmil tahun 74, Pak. Ya. Pada masih kita saksikan dari Kopassus ya. Batalion Kopassus. Ya. Itu mereka kostumnya bisa ini Pak diceritakan Pak. Mereka Betul. menggunakan kostum Jadi biru dan juga ini ada satu kompi penembak runduk, Pak. Ada satu kompi gultor penanggulangan teror, dan ada satu kompi taipur pengintai tempur, sehingga mereka masing-masing menggunakan seragam yang berbeda. Demikian masih, Pak. Ya. Jadi dengan demikian ada spesifikasi daripada seragam yang digunakan ya. Saudara penonton, saat ini di Kemayoran turun hujan rintik-rintik, tetapi tidak mengurangi semangat dari para peserta defile ini untuk memberikan kemampuan dan ketangguhan yang terbaik. Pak, kalau kita saksikan kembali ini Pak, menggunakan kembali baret
abu-abu ya, mendekati hitam nih. Betul. Ini dari mana nih Pak? Ini masih batalion Kopassus. Oh, masih batalion Kopassus. Langsung, ya, Kopassus. Di bawah Ini pimpinan langsung. kalau kita lihat kan batalion 100 Pak. Berarti di dari belak- Bukit Barisan. Betul. Nah ini yang baru melintas kita lihat adalah batalion 100 Pak. 100 Raider yang dulu kita kenal batalion 100 PS Pak. Humbisnya itu dia ada di Binjai. Dengan demikian mereka yang akan menempati di Bukit Barisan ya. Sebagai wakil komandan batalion Raider 100 adalah Mayor Infanteri Agus Heri, lulusan Akademi Nah Militer selanjutnya tahun disusul oleh batalion Raiders Kodam 2 Sriwijaya 200 Raiders. Humbisnya batalion ini berada di kota Palembang. Kita sudah melakukan konfigurasi dengan susunan ya, batalion 100, kemudian batalion 200, batalion 300, kemudian batalion 400, batalion 500, batalion 600, kemudian batalion 700, batalion 900, batalion 323 dan batalion 412. Dan Kembali ini masing-masing batalion ini Pak pelaksanaan defile dipimpin oleh panglimanya masing-masing, pangdamnya masing-masing Pak. pangdamnya sendiri Betul, langsung seperti kita lihat memimpin ya, betul, batalionnya betul. masing-masing, ya. Seperti kita lihat contoh batalion 1 ini dipimpin langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Tri Tamtomo Pak. Begitu juga kita lihat batalion 200 dari Sriwijaya di bawah pimpinan Maijen TNI Sunarso. 200 adalah Mayor Infanteri Revizal, lulusan Akademi Militer tahun 1990. Ini masih untuk batalion 100 nih Pak dari Betul, Bukit Pak. Barisan Sudah ya. lewat, sudah lewat ini Pak. Sudah lewat. Iya. Ini yang kita songsong ini adalah batalion 200 Pak berarti. Betul, betul. Nah, kita lihat dari bagaimana mereka mengambil pose dari atas Pak. Iya. Begitu rapihnya, begitu gagahnya derap langkah mereka. Ini kalau kita lihat lebih Menyusul di belakangnya adalah rapi barangkali dengan batalion peristiwa-peristiwa sebelumnya ya Pak. Militer tahun 1974 dengan Komandan Batalion Raiders 300 Letnan Kolonel Infanteri Kurnaidi, lulusan Akademi Militer tahun 1987. Ini baru melintas, akan melintas di depan panggung kehormatan batalion 300 di bawah pimpinan Pangdam 3 Siliwangi, yaitu di bawah pimpinan Maijen Jana. Adalah Batalion Infanteri Ahyari, lulusan Akademi Militer 400. tahun 1990. Ini melintas batalion 400 Raider Pak, di bawah pimpinan WS Pangdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Salim Mengga, lulusan Akmil 1974. nanti akan ditempatkan di Kodam Diponegoro Pak Betul, ya. betul. Persisnya di Semarang Pak, ini Iya. humbisnya di Semarang. Jadi Pak Abang di Kemayoran kita laporkan kembali sedang turun hujan rintik-rintik ya. Iya. Tapi nampaknya tidak mengurangi semangat dari pasukan yang melakukan defile. Ya, kita Ini saksikan. batalion kelima Pak, kelima. Jadi walaupun hujan turun diri, tapi istilahnya tidak berpengaruh terhadap penampilan mereka Pak. Ya. Pak, kalau Dan- kita lihat dari sejumlah batalion di depan, di samping memang kodamnya sendiri, kemudian di belakangnya ada komandan batalionnya ya Pak. Betul. Posisi dari konfigurasi pasukan bagaimana nih Pak? Dari kodam, kemudian komandan batalion dan selanjutnya pasukan ya. sendiri. Memang ada jarak-jarak tertentu Pak, kalau kita lihat dari jarak Pangdam, kemudian juga ke tunggul batalion.
Kalau kita lihat Tunggul Batu ada dikawal oleh berapa orang, ada 9-10 orang. Baru di belakangnya ada komandan batalion. Itu jaraknya masing-masing kurang lebih sekitar 3 meter Pak, 3-4 meter. Kita lihat mereka betapa bersungguh-sungguhnya Betul, mereka betul, melakukan defile ini. Dan setelah selesai nanti defile pasukan jalan kaki, ini akan dilanjutkan dengan defile kendaraan bermotor dan kendaraan tempur, Pak. Demikian yang tadi terlibat, termasuk juga demikian tadi yang terlibat di dalam unjuk ketangkasan tadi, Pak, akan ikut di dalam defile kali ini. Defile ini sebagaimana tadi katakan Pak Letkol Apang Sopandi, masih akan dilakukan defile dari batalion 500, kemudian 600, 700, 900, 323, 412 dan juga berbagai kendaraan yang tempur yang nanti juga akan diperlihatkan kepada pengunjung sekalian. Akan tetapi kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon maaf tidak bisa meliput dilakukannya defile ini secara sempurna hingga akhir daripada acara ini karena kita mengingat keterbatasan waktu hingga pukul 11. Gerak maju, melangkah